Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Mafida Putri Al-Safina, akan menyampaikan materi tentang perjalanan dakwah dan metode dakwah Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Ampel merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Beliau dikenal sebagai ulama yang berperan penting dalam menanamkan ajaran Islam secara damai, bijaksana, dan penuh keteladanan. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat, putra dari Sunan Malik Ibrahim, salah satu penyebar Islam pertama di Jawa. Sunan Ampel lahir sekitar abad ke-15 dan memiliki latar belakang keilmuan Islam yang sangat kuat dari berbagai wilayah Islam, termasuk Campa dan Timur Tengah. Perjalanan dakwah Sunan Ampel dimulai ketika beliau datang ke Pulau Jawa dan menetap di daerah Ampel Denta, yang sekarang berada di wilayah Surabaya. Pada masa itu, masyarakat Jawa masih sangat kental dengan tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Oleh karena itu, dakwah Islam tidak bisa dilakukan dengan cara paksaan, melainkan harus menggunakan pendekatan yang lembut dan menghargai budaya setempat. Sunan Ampel memahami kondisi masyarakat dengan sangat baik, sehingga dakwahnya diterima secara luas. Salah satu langkah awal Sunan Ampel dalam berdakwah adalah mendirikan pesantren Ampel Denta. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam pertama yang sangat berpengaruh di Jawa. Di pesantren tersebut, Sunan Ampel mengajarkan dasar-dasar ajaran Islam seperti akidah, ibadah, dan akhlak. Dari pesantren inilah lahir banyak ulama besar termasuk Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Raden Patah yang kelak menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam dan pendirian Kesultanan Demak. Metode dakwah Sunan Ampel sangat menekankan pada pendidikan dan pembinaan akhlak. Beliau percaya Islam tidak cukup hanya diajarkan secara teori, tetapi harus dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Sunan Ampel dikenal sebagai pribadi yang sederhana, jujur, dan penuh kasih sayang. Sikap inilah yang membuat masyarakat tertarik dan menaruh hormat kepadanya, sehingga ajaran Islam mudah diterima. Selain melalui pendidikan, Sunan Ampel juga menggunakan pendekatan sosial dan budaya dalam dakwanya. Beliau tidak serta-merta menghapus tradisi lokal, tetapi menyaring dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, masyarakat tidak merasa kehilangan jati diri budaya mereka. Dakwah yang dilakukan pun terasa lebih dekat dan membumi. Sunan Ampel juga dikenal dengan ajaran Molihmoh, yaitu 5 larangan utama yang harus dijauhi oleh umat Islam, yakni moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak minum minuman keras, moh maling, tidak mencuri, moh mada, tidak mengonsumsi narkoba atau zat memabukkan, dan moh madon, tidak berzina. Ajaran ini disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat awam, namun memiliki makna moral yang sangat kuat. Dalam bidang politik dan pemerintahan, Sunan Ampel juga berperan sebagai penasihat spiritual. Beliau mendukung berdirinya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Dukungan ini bukan hanya bertujuan untuk kekuasaan semata, melainkan untuk menciptakan pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial. Keberhasilan dakwah Sunan Ampel tidak lepas dari kesabarannya, keteladanannya, dan kebijaksanaan beliau dalam menyampaikan ajaran Islam. Sunan Ampel tidak pernah memaksa kehendak, tetapi mengajak masyarakat dengan hati dan contoh nyata. Hingga akhir hayatnya, beliau tetap mengabdikan diri untuk umat dan pendidikan Islam. Sebagai penutup, Sunan Ampel adalah sosok ulama yang mengajarkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan ilmu, akhlak, dan kearifan. Perjalanan dakwah dan metode yang beliau gunakan menjadi teladan berharga bagi generasi muda, bahwa perubahan besar dapat dimulai dari sikap yang lembut, pendidikan yang baik, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.